Di tengah tantangan pandemi, pemerintah tidak lagi bisa terus-menerus mengandalkan utang untuk membiayai belanja negara. Maka itu berbagai kebijakan pajak tengah disusun untuk menggenjot penerimaan negara, salah satunya dengan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Seperti apa kami ulas siang ini dalam kenaikan tarif PPN, solusi atau justru disrupsi. Ya, pemerintah kini tengah dalam proses mengajukan usulan kenaikan tarif PPN ke DPR. Jadi ini tertuang ya dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi tarif PPN ini diusulkan naik menjadi 12% dari yang saat ini berlaku di 10%. Sedangkan tarifnya ini dapat diubah menjadi yang paling rendah yaitu 5%. Menjadi maksimalnya ini juga bisa paling tinggi di 15%. Nah, hingga saat ini selain menyiapkan skema tarif tunggal, ada juga opsi bagi pemerintah untuk menyiapkan skema multi tarif PPN. Sehingga sebetulnya tidak semua barang atau jasa ini terkena kenaikan tarif PPN. Nah, nantinya pemerintah bakal menentukan tarif yang beragam pada barang atau jasa yang kena pajak, yang berarti ada yang tarifnya naik, ada juga yang tetap, dan juga ada yang diturunkan. Nah, sejauh ini belum diketok palu juga sih seperti apa keputusan akhirnya, tapi pertimbangan ini memang tidak lepas dari kondisi kas keuangan negara. Seberapa urgentkah sebetulnya kita akan lihat di slide berikutnya. Realisasi penerimaan pajak 2020 terkontraksi 19,7% secara year on year dan hanya mencapai 1.070 triliun rupiah. Sementara pemerintah tidak mungkin lagi terus melebarkan defisit APBN dengan menambah hutang. Pasalnya defisit anggaran 2020 saja ini sudah mencapai 6,09% atau sekitar 956,3 triliun rupiah dengan tambahan utangnya ini di 1.227,8 triliun rupiah. Demikian juga defisit di 2021 ini perkiraannya di 5,7% atau 1.006,4 triliun rupiah beserta tambahan utangnya yang diperkirakan adalah sebesar 1.177,4 triliun rupiah. Nah, pemerintah ini sebetulnya kan menargetkan defisit APBN ini harus ada di bawah 3% pada tahun 2023. Dan inilah yang makanya menjadi tantangan baru di masa depan, di mana penerimaan pajak memang bisa jadi salah satu kunci, namun juga jadi pertanyaan apakah tepat sekarang peningkatan tarif PPN dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi. Kita cek di slide yang terakhir. Nah, sebelumnya perlu dipahami dulu kalau PPN itu adalah pungutan yang dikenakan dalam proses produksi maupun distribusi yang dibebankan kepada pembeli dan dilaporkan oleh penjual. Dengan demikian si pembeli akan menjadi pihak yang paling terdampak dari peningkatan tarif PPN ini. Pasalnya tarif pajak dan konsumsi ini memiliki hubungan yang terbalik di mana setiap peningkatan tarif pajak dapat menurunkan konsumsi. Nah, jika kita lihat kondisi saat ini memang ada plus dan juga ada minusnya. Sisi positifnya adalah berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2020, PPN dalam negeri ini berkontribusi pada pemasukan pajak sebesar 298,4 triliun rupiah, di mana PPN impor ini juga sebesar 140,14 triliun, sehingga total PPN ini sejumlah 439,14 triliun rupiah yang merupakan setara dengan 36,63% penerimaan pajak. Nah, menurut Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambiantoro, kenaikan PPN dalam kisaran 11-12% akan mengangkat penerimaan menjadi 60 triliun hingga 80 triliun rupiah. Menurutnya ini adalah estimasi konservatif, belum termasuk tambahan pendapatan lain dari revisi daftar pembebasan PPN. Selain itu, Satria juga menilai menaikkan tarif PPN ini akan menjadi kebijakan yang lebih layak secara politis, karena pembuat undang-undang ini baru saja menyetujui pemotongan bertahap dalam pajak perusahaan atau PPh badan. Sementara kenaikan PPN ini juga diharapkan dapat memperbaiki penerimaan pajak dan juga menyeimbangkan kembali defisit anggaran pada tahun 2023. Nah, perkiraannya pemerintah ini perlu menekan defisit anggaran tahunan dari 956 triliun pada tahun lalu menjadi 543 triliun pada tahun 2023. Di mana langkah ini juga bisa diterjemahkan ke dalam kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan pajak tahunan sebesar 353 triliun rupiah dan juga harus memotong pengeluaran pemerintah sebesar 60,5 triliun rupiah selama waktu 3 tahun. Tapi dari sisi pelaku usaha, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, bidang perdagangan Beni Sutrisno ini mengatakan kenaikan tarif PPN ini dapat memicu lonjakan harga barang dan jasa yang kemudian juga berimbas pada menurunnya daya beli. Senada dengan ekonom Core Indonesia Peter Abdullah ini juga menilai saat ini bukanlah waktu
waktu yang tepat karena pemulihan ekonomi bisa terhambat. Apalagi jika kita merujuk pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2021, pemulihan konsumsi rumah tangga ini belum begitu kuat. Konsumsi rumah tangga ini masih terkontraksi 2,3% secara year on year pada kuartal pertama, walaupun memang sedikit membaik ya dari kuartal 4 2020 yang terkontraksi di 3,6%. Sehingga jika tarif PPN efektif meningkat pada tahun 2022, ini dampaknya bisa berimbas pada pemulihan konsumsi. Pasalnya konsumsi rumah tangga adalah penopang perekonomian yang kontribusinya ini mencapai 57%. Oleh karenanya Peter ini menilai seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menurunkan PPN, bukan menaikkannya. Jadi sama halnya seperti penurunan PPNBM untuk kendaraan bermotor dan juga PPN untuk sektor properti yang sebetulnya ini kan ditujukan untuk meningkatkan konsumsi di sektor tersebut. Nah itu dia ya, bagaimanapun timbul juga nih pro dan kontra di balik pembahasan kenaikan tarif PPN ini. Kita akan nantikan seperti apa keputusan pemerintah dengan tetap memastikan aspek kehati-hatian di masa pemulihan ekonomi saat ini.